kenapa nangis? Aku nggak bisa daftar di SD Al-Azhar. Oh, kamu nggak bisa daftar di SD Al-Azhar. Emangnya kenapa? Karena anak-anaknya kepenuhan. Kamu tenang aja, SD Islam Al-Azhar udah menambah kota untuk murid baru loh. Benarkah? Iya, jadi kamu bisa sekolah di sini bareng aku nanti. Hore! Kamu mau tahu nggak fasilitas apa aja yang ada di SD Al-Azhar? Mau. Ayo, sekarang kita keliling SD Al-Azhar. Ayo! Jadi di SD Al-Azhar ini ada kegiatan tilawati yang dilakukan 1 minggu 3 kali. Oh, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu kegiatan yang ada di SD Al-Azhar. Selain itu masih ada banyak lagi loh. Memang apa aja, Kak? Ada makan siang dari catering Al-Azhar. Yeay, akhirnya jam makan siang juga. Aku udah takut kalau sekolah di Al-Azhar nggak bawa bekal aja bisa makan enak. Nggak perlu bawa bekal aja, perut aku udah bisa terisi sama makanan yang sehat, bergizi, dan enak ini. Ada sholat zuhur berjamaah. Ada ikran, morning meeting, sholat, sesi bercerita, olahraga, sama ada tilawati, dan masih banyak lagi kegiatan yang seru-seru. Wah, seru banget. Fasilitasnya apa aja, Kak? Kalau fasilitas di Al-Azhar, salah satunya ini nih, di kantin. Ayo kita jajan yuk. Ayo. Kamu mau jajan nggak? Mau, Kak. Oke, gue mau jajan bobanya. Gimana? Kamu udah kenyang belum? Udah dong. Oh iya, aku sampai lupa. Aku kan belum jelasin semua fasilitas yang ada di Al-Azhar. Jadi, fasilitas yang ada di Al-Azhar itu ada UKS, ada warung kejujuran, ada minimarket, ruang kelas full AC, tempat basket, tempat futsal, tempat berenang, perpustakaan, laptop dan komputer, auditorium, student center, lapangan olahraga ada 2 tahu, ada indoor dan outdoor. Wah, seru juga ya sekolah di Al-Azhar 31 Yogyakarta. Aku pengen segera daftar. Terima kasih ya, Kak, udah temenin aku. Oke, sama-sama. Dadah! Dadah, Kak. Kegiatan aku di sekolah hari ini. Tadi aku sempat ngobrol sama kepala sekolah, keliling sekolah, bisa lihat apa aja yang ada di sekolahku. Oh iya, buat kalian yang kepo ngobrolin apa aja sih sama kepala sekolah, nih aku puterin ya guys. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Dinar. Pak, Dinar mau tanya, apa benar sekolah Al-Azhar ini membuka kelas baru untuk murid baru? Ya bener. Jadi untuk tahun ajaran 2025-2026 kita membuka kelas baru karena batas ya. Jadi kuotanya yang ada di Al-Azhar 31 ini sudah mencapai 4 kelas. Jadi karena ada aturan dari kementerian, maka kita membuka kelas baru tetapi namanya Al-Azhar 77. Nah, nantinya Al-Azhar 77 ini sama dengan Al-Azhar 31. Baik itu kegiatannya, baik itu guru-gurunya, fasilitasnya, semuanya sama. Jadi nanti jangan khawatir ketika bersekolah di Al-Azhar 77 nanti kok beda, tidak, kita sama dengan Al-Azhar 31.
Oh iya Pak, saya mau tanya keunggulan atau kelebihan kalau sekolah di SD Al-Azhar ini apa aja sih ya Pak? Yang pertama, kalau sekolah di Al-Azhar ini yang akan kita terapkan adalah tentang pendidikan adab seperti yang dicanangkan oleh Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Jakarta. Jadi anak-anak akan dibina supaya mempunyai adab yang baik. Kemudian kita juga membuka kelas tahfidz ya. Kita kelas tahfidz yang mana targetnya di sini anak yang kelas tahfidz paling tidak selama 6 tahun itu bisa menghafalkan 10 juz. Harapannya seperti itu. Kemudian juga kita memfasilitasi anak-anak yang punya bakat-bakat tertentu melalui ekskul. Kita ada 20 macam ekskul. Wow, apa aja tuh Pak? Untuk ekskulnya misalnya satu ada futsal, ada basket, ada taekwondo, ada pencaksilat, ada renang, ada memanah, robotika, coding, science club, English club, ada aeromodeling, menari, melukis, biola. Wah, banyak sekali pokoknya ya. Ada 20 macam ekskul. Wah, banyak banget. Jadi tambah bingung. Kira-kira kelas 4 ini aku pilih ekskul yang mana ya? Soalnya ekskulnya seru-seru banget. Wah, banyak banget pialanya. Kalau boleh tahu prestasi apa aja Pak yang ada di Al-Azhar? Prestasi anak-anak banyak sekali ya. Semuanya kita wadahi, semuanya kita bimbing agar anak semuanya berprestasi. Entah itu di bidang seni, olahraga, IPA, matematika, agama. Bahkan kemarin ada salah satu kakak kelas Dinar yang ke Jepang mewakili Indonesia. Wah, keren banget. Oh iya Pak, yang ke Jepang itu kira-kira acara apa ya Pak? Jadi yang ke Jepang itu mempresentasikan ya, menjelaskan kepada orang-orang Jepang, sekolah-sekolah di Jepang, bagaimana anak Indonesia itu peduli terhadap lingkungan. Jadi di sini namanya Kak Andra ya, Kak Andra itu akan menjelaskan ya bagaimana kalau di SD Al-Azhar itu air AC dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Wah, berarti kalau sampai luar negeri harus bisa bahasa Inggris dong Pak. Iya, jadi di Al-Azhar itu pendidikan bahasa itu diajarkan sejak kelas 1. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa Arab. Wow, keren banget ya. Oh iya Pak, kemarin saya melihat kakak kelas saya ada yang ke Singapura sama ke Malaysia. Kira-kira itu kegiatan apa ya Pak? Ya, itu kita namakan International Networking Program. Jadi memang setiap tahun kami membawa anak-anak SD Al-Azhar kelas 5 dan kelas 6 ke Malaysia dan Singapura. Di sana akan belajar bagaimana kebudayaan di sana, kemudian bagaimana kepembiasaan di sana. Mereka juga akan bercakap-cakap itu dengan bahasa Inggris tentunya ya, dan juga memperkenalkan kebudayaan kita di sana. Oh iya Pak, Dinar kan udah mau kelas 5, habis itu kelas 6 baru lulus. Untuk lulus itu harus mempersiapkan apa aja ya Pak kira-kira? Baik, untuk lulus itu ada materi-materi yang harus Dinar siapkan. Yang pertama, nilainya harus baik. Jadi nilai mata pelajaran di rapotnya harus baik, terutama untuk mata pelajaran yang akan diujikan secara dinas maupun nasional, yaitu matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan agama. Itu harus bagus nilainya ya. Kemudian ada target lain yang ditetapkan di Al-Azhar. 1, Dinar harus sudah bisa baca Al-Quran. Yang kedua, Dinar harus hafal juz 30. Yang ketiga, Dinar juga harus sudah bisa gerakan wudu dan sholat. Itu. Berarti setelah lulus Al-Azhar nanti apa aja Pak kelebihannya? Kami punya jaminan ya. Jaminan yang itu target yang harus kita harapkan kepada anak-anak semuanya. Yang pertama, tentu saja akademisnya bagus, nilainya bagus ya. Kemudian yang kedua, akhlaknya lebih baik daripada ketika masuk di awal. Jadi akhlaknya bagus, adabnya bagus, karena yang kita canangkan di sini adalah pendidikan adab. Yang ketiga, pengetahuan agamanya harus lebih baik karena muatan agamanya kita banyak. Ya kan, Dinar sudah belajar agama, Al-Quran, bahasa Arab, ya kan, tilawati gitu kan, harus lebih bagus. Dan yang pasti prestasinya yang non akademis maupun yang akademis harus bagus juga gitu.
Wah, berarti aku harus lebih semangat lagi nih sekolah di sini. Harus rajin belajar dan aku akan terus berusaha menjadi siswa yang baik. Terima kasih Pak infonya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.